Aku mulai aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Pengawas Bina, Ibu Dr. Silvi. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala MTS di lingkungan wilayah Bina, kepengawasan Ibu Dr. Silvi. Yang kami hormati juga Bapak dan Ibu, Dewan Guru, staf, Wakamat Kurikulum, dan yang lainnya yang sama-sama hadir di pertemuan ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah izinnya. Pada kesempatan pagi ini, sebagaimana jadwal, kita semuanya bisa hadir dalam rangka evaluasi kegiatan PAS Besar Ganjil tahun 2020-2021 di lingkup madrasah ataupun MTS wilayah Bina. Salawat salam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Rasul Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para sahabat juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu, untuk barokahnya acara pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kepada yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Dr. Silvi, di sesi yang pertama kami persilakan untuk menyampaikan informasi, arahan dan hal lain terkait dengan kegiatan PAS Semester Ganjil 2020-2021. Terhormat Ibu Pengawas, kami persilakan. Ya. Terima kasih Bapak Sali dari MTS 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini melalui Zoom dengan agenda adalah diskusi, sharing dan juga evaluasi tentang kegiatan yang kita laksanakan. Selanjutnya, salawat serta salam tentunya tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan sampai pada selaku umatnya yang selalu taat akan ajaran agamanya. Yang terhormat semua Bapak dan Ibu Kepala Madrasah Mitra Kerja dari mulai MTS 10, MTS 7, kemudian MTS PUI, kemudian MTS Persis, kemudian MTS Fisabilillah, MTS Hidayah, kemudian MTS Al-Amin Picasso, kemudian MTS Hidayah, kemudian MTS Al-Hasan, dan MTS Al-Hidayah. Juga yang saya hormati juga Bapak Ibu guru semuanya yang alhamdulillah bisa hadir di, pada hari ini melalui Zoom ini. Agenda kita pada hari ini yaitu seperti tadi sudah disampaikan, saya ingin sharing dan juga evaluasi tentang kegiatan PAS yang sudah kita lakukan. Kemudian saya juga akan menyampaikan informasi terbaru berdasarkan informasi yang saya terima melalui rekor. Gitu. Kuping ke Selantan Abi, jelas ke? Jelas. Oke, saya mau menyapa dulu. Kemudian yang disapa akan jawab dengan kalau ada yel-yel masing-masing. Misalnya saya sapa MTS 10, silakan yel-yelnya apa supaya kita semangat ya. Saya sapa satu-satu dulu. MTS 10, mana suaranya MTS 10?
10 mana suaranya? Dada saja. Halo MTS 10. Oke, ada lumayan ya. Suaranya mana? Suaranya mana? Suaranya dong. Madrasah bermartabat gitu ya. MTSN 10 Ciamis. Nggak ada suara. Suaranya dikeluarin dong. Suaranya dikeluarin. MTS Negeri 10 Ciamis. Mana suaranya? Madrasah hebat bermartabat gitu ya. MTS Negeri 10 Ciamis. Nggak ada suaranya. Oke, saya mau sapa MTS 7 Ciamis. Videonya tolong dibuka ya. MTS 7 videonya dibuka dulu. MTS 7 Ciamis videonya belum dibuka. Oke. Berapa orang itu di MTS Ciamis? Saya mintanya semuanya loh. Oke, MTS 7 Ciamis mana suaranya? MTS 7 Ciamis, madrasah hebat, madrasah bermartabat. Nah, itu cis, yes. Mana guru-gurunya? Buka, apa? Guru-gurunya mana itu? Kok sendirian? Oke. Guru-guru iya. Oh, ya nyari lagi. Oke, saya mau nyapa MTS PUI. MTS PUI mana? Itu Zoom, Adek. MTS PUI. Yes. MTS Persis. Oke. Oke. MTS Fisabilillah. MTS Fisabilillah nggak ada ya? MTS Fisabilillah itu sinyalnya tidak bisa. Nggak ada ya? Oke, belum ada. MTS Nurul Hidayah. Apa suaranya dong? MTS Nurul Hidayah. Oh, Ibu. Oke, selanjutnya MTS Al-Amin Cikaso yang pertama kali tadi hadir MTS Al-Amin Cikaso. Mana? MTS suaranya. Kameranya. MTS Al-Amin Cikaso mana suaranya? Suaranya mana? Suaranya. Al-Amin Cikaso mana suaranya? Nggak ada suara. Oke, sekali lagi MTS Al-Amin Cikaso mana suaranya? Suaranya nggak kedengaran. Oke, selanjutnya MTS Adawiyah. Suaranya. Oh, oke. Al-Amin Cikaso ya barusan. MTS Adawiyah mana suaranya? Adawiyah. Suaranya nggak jelas ya. Oke. MTS Al-Hasan suaranya. MTS Al-Hasan. Al-Hasan masih asik menyiapkan diri sepertinya. MTS Al-Hidayah. MTS Al-Hidayah mana? MTS Al-Hidayah. MTS Al-Hidayah. Suara saya kedengaran? MTS Al-Hidayah, suara saya kedengaran? MTS Al-Hidayah, suara saya kedengaran? Oke. Masih ada yang belum, Is? Pak, Is kurang Ya. nih. Bapak Ibu, berarti tinggal satu madrasah lagi, yaitu apa Fisabilillah. Memang Fisabilillah itu
agak susah sinyalnya. ya. Oke, sambil kita tunggu Sih. mulai Mas saja. audionya Bu, ini telepon Bu di mana? Ada di Ya. videoan. Saya mau saya Rusak apa ya hari? ini ganti-ganti. Saya mau share screen dulu. Ya. Ini materi kita hari ini, yaitu kita akan mengingat kembali tentang kaitannya kemarin dengan PAS, yaitu pembuatan kisi-kisi dan soal hot ya. Saya nggak akan ngambil dari mana-mana, saya ngambilnya dari yang memang untuk madrasah, yaitu berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 781 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyusunan soal higher order thinking skill hot ya atau hot di madrasah ya. Tapi sebelum ke materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita konsentrasi dulu ya dengan senam menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan ya. Saya ingin ngajak Bapak Ibu dulu. Saya mau mengajak Bapak Ibu berdiri dulu semuanya ya. Oke, kita berdiri dulu semuanya, kita senam otak dulu ya. Ya, mudah-mudahan lebih konsen ya. Selanjutnya, saya langsung ke materi ini. Seperti tadi saya sudah sampaikan, saya ingin membahas ini karena terkait temuan yang saya temukan kemarin di lapangan. Jadi mayoritas di antaranya ini gitu permasalahannya yang harus saya bahas. Nah, oke. Tadi seperti sudah saya katakan, saya sudah sampaikan, saya nggak akan ngambil dari mana-mana. Jadi saya akan ngambil yang betul-betul dari juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 781 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyusunan soal higher order thinking skill di madrasah gitu. Kalau soal lot dan mod itu udah biasa ya kita buat soal itu, tetapi yang banyak saya temukan di lapangan ini terkait dengan penyusunan soal hot ya. Untuk itu saya membahas ini. Oke. Latar belakang kenapa harus hot? Ini adalah hasil studi internasional program for International Student Assessment tahun 2015 dan 2018 yang menunjukkan bahwa prestasi literasi membaca, kemudian literasi matematika, sains yang dicapai peserta didik itu ternyata masih sangat rendah ya. Sangat rendahnya itu dari pemahaman informasi yang kompleks. Kemudian dari pemakaian alat, kemudian dalam melakukan investigasi itu rendahnya. Kemudian berdasarkan fakta di atas, maka penilaian yang dikembangkan oleh guru madrasah diharapkan dapat mendorong, meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, meningkatkan kreativitas, dan membangun kemandirian peserta didik untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyusun petunjuk teknis penulisan soal higher order thinking skill atau HOT. Ya, oke. Saya mengingatkan kembali ini karena sebenarnya ini dari tahun kemarin juga sudah, cuman ya mungkin karena efek pandemi juga kita harus lebih sharing lagi, mengingatkan lagi gitu ya. Selanjutnya ini adalah pendekatan penilaian dalam penilaian. Yang pertama penilaian akhir pembelajaran, kemudian penilaian untuk pembelajaran, kemudian penilaian sebagai pembelajaran ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke prinsip aja dulu. Nah, dalam prinsip penilaian tentunya kita tahu yang pertama sahih ya, yang kedua objektif, yang ketiga harus adil,
Yang keempat harus terpadu, kemudian terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, kemudian sistematis, kemudian mengerti pada kriteria, kemudian akuntabel, ya. Prinsip dalam penilaian. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya ini adalah komponen yang diperlukan dalam sebuah kisi-kisi sesuai dengan tujuan tes. Nah, kemarin itu kisi-kisinya banyak sekali macamnya, ya. Dan saya ini mengambil dari ini ya, dari nah ini nomor 781 ini contoh kisi-kisinya jelas seperti ini gitu ya. Jadi kita samakan saja sesuai dengan nomor 781 yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Makanya kemarin waktu saya mengevaluasi ke sekolah, ya diantaranya saya menuliskan di catatannya kisi-kisi tulisan soal samakan gitu. Saya catatannya banyak, saya menuliskan seperti itu karena banyak sekali format-formatnya ternyata di lapangan ya. Memang mungkin tergantung dari mana nyedotnya juga gitu ya. Tapi sebaiknya disamakan sesuai dengan edaran untuk Kementerian Agama. Nah, yang untuk Kementerian Agama kita pakainya yang ini. Oke ya. Oke. Saya ingin mengingatkan kembali tentang level kognitif karena ternyata ya harus kita sharingkan lagi ini. Berdasarkan temuan di lapangan nih permasalahannya sama tentang level kognitif. Harus kita samakan lagi persepsinya. Level kognitif terdiri dari 3, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Level 1 terdiri dari C1, yaitu mengingat, kemudian C2 memahami. Kemudian level 2 itu mengaplikasikan atau C3. Selanjutnya level 3 adalah menganalisis atau C4, kemudian mengevaluasi C5 dan mencipta yaitu C6, yaitu level kognitifnya yang sebenarnya kita sudah biasa laksanakan dari tahun kemarin, cuman ya saya lebih mengingatkan lagi, ingin sharing lagi. Oke, ternyata karena ternyata permasalahan di lapangan banyak ditemukan ketidaksinkronan ini, misalnya ditulisnya level 2 strip C2. Nah, masih banyak yang seperti itu. Kayak misalnya level 1 strip C3, ada yang menuliskan seperti itu gitu. Jadi saya ingin mengingatkan lagi ini tentang pembagian levelnya. Selanjutnya ini adalah kata kerja operasional yang bisa membantu untuk pembuatan soal ya. Untuk yang pertama adalah mengingat. Kata kerja operasionalnya yaitu untuk mengenali, yaitu menyebutkan, menunjukkan, memilih, kemudian mengidentifikasi. Kemudian untuk mengingat kembali, kata kerja operasionalnya bisa mengungkapkan kembali, kemudian menuliskan kembali, kemudian menyebutkan kembali. Ya, selanjutnya untuk C2 itu bisa menafsirkan, kemudian mencontohkan, kemudian mengklasifikasi, kemudian merangkum, menyimpulkan, membandingkan, kemudian menjelaskan. Untuk kata kerja operasionalnya, untuk menafsirkan, yaitu menafsirkan, memparafrasekan, kemudian mengungkapkan dengan kata-kata sendiri, kemudian mencontohkan, kemudian memberikan contoh, mengklasifikasikan, mengkelompokkan, kemudian mengidentifikasi berdasarkan kategori tertentu, kemudian merangkum, meringkas, membuat ikhtisar, menyimpulkan, mengambil kesimpulan, membandingkan, membedakan, menjelaskan, menguraikan, mendeskripsikan, kemudian menuliskan. Kemudian untuk mencontoh, itu kata kerja operasionalnya mencontohkan, memberikan contoh, kemudian merangkum, kata kerja operasionalnya bisa merangkum, kemudian meringkas, kemudian membuat gambar, kemudian
Kemudian menyimpulkan, sebentar, ada yang, oke. Kemudian untuk membandingkan kata kerja operasionalnya bisa membandingkan atau membedakan. Kemudian untuk menjelaskan kata kerja operasionalnya bisa menjelaskan, menguraikan, mendeskripsikan, kemudian menuliskan. Ya. Selanjutnya untuk mengaplikasikan, saya ingin mengingatkan kembali kata kerja operasionalnya bisa menghitung, melakukan gerakan, kemudian memperagakan sesuai dengan prosedur atau teknik, mengimplementasikan, menerapkan, menggunakan, memodifikasi, mentransfer. Kemudian mengimplementasikan, menerapkan, menggunakan, memodifikasi, kemudian mentransfer. Ya. Selanjutnya untuk kata kerja operasional menganalisis atau C4 yang terdiri dari membedakan, mengorganisasi, kemudian mendistribusikan. Ini untuk membedakan bisa dengan kata kerja operasional membedakan, kemudian menganalisis perbedaan, mengorganisasikan, kemudian membuat diagram, menunjukkan bukti, kemudian menghubungkan, menganalisis permasalahan, kemudian menganalisis kelebihan, kemudian menunjukkan sudut pandang. Selanjutnya untuk mengorganisasi, ini KKO-nya bisa mengorganisasikan, membuat diagram, menunjukkan bukti, kemudian menghubungkan. Selanjutnya mendistribusikan, bisa menganalisis kesalahan, kemudian menganalisis kelebihan, kemudian menunjukkan sudut pandang. Kemudian mengevaluasi atau C5, ya, artinya mengambil keputusan berdasarkan kriteria atau standar. Kategorinya memeriksa dan juga mengkritik kata kerja operasionalnya, memeriksa, menunjukkan kelebihan, menunjukkan kekurangan, kemudian membandingkan, menilai, kemudian mengkritik. Selanjutnya yang terakhir adalah mencipta. Mencipta itu memadukan bagian-bagian untuk membentuk suatu yang baru dan koheren untuk membuat sesuatu yang orisinal. Terdiri dari merumuskan, merencanakan, juga memproduksi. Nah, untuk KKO-nya C6 itu bisa merumuskan, kemudian merencanakan, kemudian merancang, mendesain, memproduksi, membuat. Nah, itu KKO-nya. Jadi KKO itu bisa membantu untuk membuat soal, ya. Selanjutnya ini saya ingin mengingatkan kembali 4 kriteria dalam penyusunan soal hot. Yang pertama harus edukatif tentunya, yaitu mendidik dan menghindari dari hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua itu harus menarik, ya. Jadi variatif, ya, berupa narasi, kemudian gambar, tabel, gitu, kemudian teks bacaan, foto, kasus, kemudian rumus, tes drama, kemudian penggalan cerita, peta, daftar kata, simbol, contoh, dan suara yang direkam. Kemudian harus inspiratif, yaitu mampu mengembangkan imajinasi dan keingintahuan gitu. Kemudian yang keempat adalah kekinian, yaitu sesuai dengan kondisi tertentu atau kontekstual. Jadi terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, itu 4 kriteria dari soal hot gitu. Nah, untuk karakteristiknya saya ingin mengingatkan kembali. Yang pertama, karakteristik dari soal hot itu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang kedua berbasis pada permasalahan kontekstual. Nah, ini ada perbandingan asesmen tradisional dan kontekstual. Kalau tradisional itu peserta cenderung memilih respon yang diberikan. Kalau kontekstual itu peserta mengekspresikan respon, beda kan? Kemudian asesmen tradisional itu konteksnya dunia kelas. Kalau asesmen kontekstual atau hot itu berbasis dunia nyata, gitu. Jadi selanjutnya yang untuk tradisional umumnya mengukur aspek ingatan, ya. Jadi lot mod gitu. Sedangkan yang kontekstual atau hot itu mengukur perform tugas atau berpikir tingkat tinggi gitu. Selanjutnya untuk asesmen tradisional itu pembuktian secara tidak langsung atau cenderung teoritis, sedangkan asesmen kontekstual atau hot
itu pembuktiannya melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan yang dengan konteks yang nyata gitu. Nah, sedangkan untuk yang terakhir penggunaan bentuk soalnya ya tentunya bisa beragam, bisa multiple choice, bisa juga dengan esai gitu. Nah, ini sebenarnya lagi-lagi saya ingin katakan ini sudah dari tahun kemarin kita menjumpai ini, cuman ya saya ingin sharing lagi, mengingatkan lagi karena berdasarkan temuan di lapangan. Ini kita langsung temuan ke lapangan ya. Kita bahas temuan ke lapangan. Ini saya nggak tahu dari mana karena saya acak semua sekolah, saya foto gitu, saya acak terus saya ambil acak juga. Ini nggak tahu dari mana, mohon maaf. Ini yang soalnya saya pakai contoh. Kita sama-sama analisis deh. Kita sama-sama analisis. Ini sebelah kirinya ada kisi-kisi, sebelah kanannya ada soal. Boleh saya minta tanggapannya dari mana? Dari mana dulu? Mungkin dari MTS 10 dulu deh, boleh. Saya minta tanggapannya, ini sebelah kiri ada kisi-kisi, sebelah kanan ini ada soal. Boleh minta tanggapannya? MTS 10 boleh saya minta tanggapannya. Di sebelah kiri ada kisi-kisi. Ini aslinya di sini tertulis level 2 strip C2. Itu di kisi-kisinya. Sedangkan soalnya ini ada di sebelah kanan. Saya bacakan struktur teks deskripsi terdiri atas. Nah, itu silakan boleh saya minta tanggapannya dari MTS 10. Dari MTS 10 saya minta tanggapannya. Cek tes. Iya. Oke, dari Bahasa Indonesia ya Bu, kelas 7 itu untuk semester 1 teks deskripsi. Apa yang Ibu koreksi itu sudah benar. Berarti yang membuatnya memang yang ada kesalahan. Ya. Jadi betul level 1 karena menyebutkan struktur teks deskripsi berarti itu masuknya mengingat C1. Ya. Jadi level 1 C1. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Perbaikannya gitu. Ya, MTS Al-Hidayah ya. Ibu benar. MTS Al-Hidayah ya. Al-Hidayah ya, Bu ya. MTS Al-Hidayah barusan yang komen. MTS. Ibu di MTS Al-Hidayah leras. MTS Al-Hidayah. MTS Al-Hidayah. Bu, suara ibunya nggak ada ke sini. Oh, oke, terima kasih MTS Al-Hidayah, betul ya. Oke, kita lihat lagi. Yang MTS yang belum ngomong, pingin saya dengar ini pendapatnya ya. MTS Al-Hidayah sudah. Sekarang saya mau minta pendapat MTS yang lain. Mangga MTS 10, 7, PUI, Persis, Fisabilillah, Nurul Hidayah, Al-Amin, Adawiyah, Al-Hasan, Al-Hidayah udah tadi. Silakan saya tunggu ininya. Pendapat dari Bapak Ibu semua. Dengan melihat kisi-kisi ini menurut Bapak Ibu semua gimana ini? Ini aslinya ini tertulis C2, C3, C3, C2 gitu aja aslinya. Untuk soal asah Bu, yang pertama itu level kognitif itu benar Bu, level 1 itu skena 2. Karena disajikan sebuah kalimat tentang itu kan dapat mengartikan ya Bu ya, benar itu Bu asah. Oke. Gambar Bu. Oh iya. Iya. Ini secara terima kasih Ibu dari MTS Adawiyah. Iya. Sama-sama. Iya. Oke, Bu sama-sama. Ini dari secara soalnya sebenarnya nyambung, cuma saya lebih meminta supaya penulisan level kognitif itu lengkap. Jadi level 1 strip C2, level 2 strip C3, level 2 strip C3 dan seterusnya supaya lengkap. Karena di lapangan banyak yang ya hanya menuliskan level aja atau kognitif aja. Jadi sebaiknya lengkap. Nah, gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya kita analisis lagi ke soal berikutnya. Soal sekolah yang belum ngobrol, silahkan unmute. Saya minta pendapatnya. Yang belum berpendapat MTS 10, 7, PUI, Persis, Fisabilillah, Nurul Hidayah, Al-Amin, Al-Hasan belum berbicara. Silakan saya minta pendapatnya tentang soal-soal ini.
sehingga siswa kurang langsung fokus gitu. Kalau ada gambarnya kan siswa langsung fokus menggambar, mengilustrasikan, menganalisisnya dengan benar gitu. Oh iya. Kalau ada gambarnya, bisa ke C4 ya Bu ya, bisa menganalisis untuk C4 ya. Kedua, gambar Ya. ilustrasi berupa tokoh manusia maupun hewan berisi cerita-cerita humor dan sifatnya menghibur dinamakan. Kalau menurut saya itu jawabannya karikatur. Menghibur. Gambar tersebut berisi ataupun tujuannya memberikan humor, sifatnya humor ataupun menghibur. Menghibur. Gambar ilustrasinya kan sudah tersedia, berarti itu di sana bisa ke menganalisis atau C4. Itu saya. Kalau disertakan gambar ya, kalau disertakan gambar bisa ke C4 ya. C4, yaitu menganalisis gitu, menganalisis karena disediakan gambar. Tapi kalau misalnya gambarnya tidak tersedia, contoh misalnya untuk nomor 1 itu pendapat saya masuknya ke C3, mengaplikasikan, sebab objeknya itu tidak ada, tapi dia mencipta sendiri gitu. Mengaplikasikan, kalau C3 mengaplikasikan. Mengaplikasikan C3, itu pendapat saya. Terima kasih. Iya. Silakan tunggu komentarnya. Ya, silakan pendapat yang lain. Ya, ada lagi. Jadi gini, di soal ini, di soal mata pelajaran ini, saya menemukan konsep seperti ini sampai nomor 30 konsepnya seperti ini. Jadi intinya, kalau tidak disertai dengan gambar tadi seperti itu, dengan kata-kata yang menunjukkan analisis, maka ini tidak akan ada C3 ya. Jadi kalau kata-katanya seperti ini, tidak akan ada C3. Jadi tidak ada menganalisisnya. Jadi tinggal diganti redaksinya aja. Jadi sebenarnya ini bisa dibuat soal kok, cuma redaksi kata-katanya ditambah gambar, nah itu kurangnya gitu ya. Jadi saya lihat ini kayak gini semuanya sampai nomor 30. Jadi kalau kayak gini, ini kan semua tidak ada level 3-nya. Jadi tinggal nambah dikit aja, ditambah dengan ilustrasi gambar, kemudian anak mengevaluasi apa itu. Nah, masuknya apa? Karikatur atau kartun dan lain sebagainya. Jadi tinggal dibuat redaksinya sedikit, rubah redaksinya sedikit, buat kata kerja operasionalnya itu tentunya itu akan merubah soal. Jadi materinya sama, cuman dirubah aja KKO-nya. Jadi bisa ada hotnya gitu ya. Oke, terima kasih PUI. Selanjutnya, terima kasih PUI Adawiyah dan Al Hidayah yang barusan sudah komentar. Selanjutnya saya minta ini nih. Oke, silakan siapa yang mau komentar, yang belum komentar, MTS 10, MTS 7, Persis, Fisabilillah, Al Hidayah, Fisabilillah, Nurul Hidayah, Al Amin, Al Hasan belum komentar. Silakan, ini sebelah kiri adalah kisi-kisi, sebelah kanan soal. Kita sama-sama analisis. Level 1 C1. Boleh dari MTS Al Hidayah lagi. Oke, Al Hidayah lagi. Oke, silakan Bu Al Hidayah dari MTS Al Hidayah. Coba di nomor 3 perhatikan gambar berikut atau ada ilustrasi itu, tapi lebihnya mengingat kali Bu ya Bu. Mengingat, jadi level kan anak perlu mengingat nih nomor 1 kalau pas diajarkan oleh guru itu nomor 1 ini namanya 2 ini ya, nomor 2, 3, 4 sesuai dengan nomor yang ada di ilustrasi gambar. Hanya tinggal mengingat nama-namanya saja, berarti itu masuknya level 1 C1 nomor 3 itu. Iya. Nah, jadi untuk betul Bu, jadi untuk levelnya sebaiknya tidak hanya level 1 di kisi-kisinya, tapi stripnya mana gitu. Ini harus dilengkapi. Level 1 strip C1 itu kurang ya. Level 1 strip C berapa.
Nah, kalau kita lihat dari nomor 2 sampai nomor 5 ini memang level 1 semuanya ya, Bu ya. Betul nggak? Untuk levelnya. Iya. Level 1 yang nomor satu. C1 ini IPA mungkin ya, Bu? Iya. Materi. Level 1 C1 semuanya ya. Iya. Iya. Level 1 C1 semuanya ini nyambung sebenarnya, cuman di kisi-kisinya sebaiknya lengkap cara penulisannya supaya dalam membuat soalnya itu jelas gitu, gampang. Jadi level 1 strip C1 gitu. Jadi kita dalam membuat soalnya enak. Karena di kisi-kisinya jelas gitu. Levelnya level 1 C-nya C berapa. Ini nyambung semuanya. Cuma kurangnya strip C1. L1 strip C1. L1 strip C1. Karena ini dari nomor 2 sampai 6 sampai 5 ini semuanya level 1 C1. Cuma di kisi-kisinya kurang strip C1-nya. Karena level 1 itu tidak hanya C1 tapi juga ada C2. Itu levelnya harus jelas ya. Oke, terima kasih Al-Hidayah. Yang lainnya yang belum berbicara komentar dong. MTS 10, MTS 7, Persis, Fisabilillah, Nurul Hidayah, Al-Amin, Al-Hasan yang belum komentar. Silakan ditunggu komentarnya. Silakan analisis nomor 1. Saya minta yang belum ngomong dulu. Al-Hidayah terima kasih. MTS ya, MTS mana? Silakan MTS. Untuk nomor 1 pengertian hari akhir. MTS mana, Bu? Saya MTS PUI. PUI lagi. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya. MTS Adawiyah. Yuk, MTS Hidayah. 1 itu masuknya ke C1. MTS Adawiyah. Itu Oke. Dari hari akhir. Jadi mengingat hari akhir. Jadi level 1 C1 ya, Bu ya? Level 1 C1 mengingat. Oke. Ya, terima kasih MTS PUI. Selanjutnya ada Wiyah mau komentar lagi? Nomor 1 level 1 C1 karena pengertian hari akhir berarti mengingat. Ya. Oke. Terima kasih sekali MTS Adawiyah sama dengan PUI ya. Ini ternyata tidak matching ya. Harusnya level 1 C1. Kemudian yang harus diperhatikan lagi nomor 1 jangan langsung level 3. Ini saya masih banyak menemukan di nomor 1 udah langsung main hot aja. Gitu ya. Jadi nomor hiji mah load mode dulu atau gitu langsung hot. Ya, sekali lagi ini mohon diperbaiki karena saya masih banyak menemukan nomor 1 udah langsung main level 3 aja. Ya. Kemudian tadi cara penulisannya juga levelnya strip kognitifnya berapa gitu. Oke, terima kasih PUI sama Adawiyah. Yang lainnya yang belum bicara saya pingin ada suaranya dari MTS yang lainnya. Coba lihat nomor 3, coba lihat nomor 3. Coba lihat nomor 3. Level di kisi-kisi sama soalnya, lihat. Nomor 3 itu harusnya level 1 C1. Iya, level 1 C1 ya. Bu, dari MTS mana, Bu? Masih konteksnya masih menyebutkan gitu. Jadi lebih ke mengingat. Iya. Ini iya. Oke. MTS Adawiyah lagi ya, Bu ya? Nomor 4 level 1 C1. Nah, iya. Nomor 4. Jadi jaringannya. Oh, jaringannya. Oke. Jadi nomor 3 ini ditulis level 3. Ditulis level 3 tapi kenyataannya level 1 C1 ya. Terus ini yang ingin saya koreksi juga, ini nomor 1 langsung hot, langsung nomor 3 juga langsung hot, walaupun kenyataannya soalnya tidak hot. Jadi sekali lagi di awal-awal soal itu jangan main hot aja gitu ya. Oke, terima kasih.
Perlu diupdate ya, Pak? 4 juga sama, Bu. Ya. Nomor 4 juga level 1 C1 sebab itu mengingat Ya. di hari dibangun. Iya betul. Option juga nama Pak ya teh. Itu level 1 C1. Nah, jadi C-nya itu harus ditulis ya, tidak hanya levelnya aja tapi strip C1-nya karena level 1 itu tidak hanya 1 kan ya, tapi 2. Jadi harus jelas L1 strip C1 gitu di kisi-kisinya supaya kita membuat soalnya mudah gitu, mudah aja dalam artian nyambung gitu, seperti itu ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya yang saya temukan di lapangan. Nomor 5 itu Mas. Oh ya. Nomor 5 mau dikomentari mangga? Level 1 tapi C2 itu memahami sudah masuknya bukan C1. Bukan C1 tapi C2. Ya, memahami ayat. Memahami. Jadi level 1 strip C2. C2 memahami ya. Levelnya sudah benar itu. Levelnya sudah benar seperti yang tertera di kisi-kisi. Hanya C-nya yang belum ada. C2 memahami. C2, ya, betul. Ya, betul seperti itu. Terima kasih, Ibu. Saya pingin komentar dari yang lainnya dong. Ini PUI, Adawiyah, dan Al-Hidayah. Ini alhamdulillah terima kasih sekali. Sangat respon mendominasi komentar. Yang lainnya saya minta komentarnya MP10, MP7, Persis, Fisabilillah, Nurul Hidayah, Al-Amin, Al-Hasan. Saya coba buka yang berikutnya, saya minta komentarnya dari yang belum bicara. Silakan. Ini begini kisi-kisinya. Minta komentarnya dong. Berurutan kalau bisa. Iya. 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 C2, C3. Ya, gitu. Betul. Jadi sekali lagi untuk awal-awal nomor 1, 2, 3 mah jangan dulu main hot aja. Tapi bertahap dari load mode dulu baru nanti ke hot. Kemudian penulisan level kognitifnya juga sebaiknya lengkap sih. Level berapa, kognitif berapa. Seperti itu. Oke, terima kasih yang pada MTS Adawiyah lagi yang sudah komentar. Selanjutnya saya ingin komentar untuk kisi-kisi ini. Kalau pengen jelas lihat ke teori Bloom. Iya. Bloom, KPO Bloom. Yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya ya. Oke. Selanjutnya ini ke kisi-kisi ini. Silakan komentarnya yang belum komentar dong. MTS 10, 7, Persis, Fisabilillah. NH belum. Al-Amin, Al-Hasan silakan komentar. Ya, terima kasih PUI Adawiyah dan Al-Hidayah yang selalu komentar, yang aktif sekali. Terima kasih. Yang belum silakan komentarnya mana? MTS 10, 7, Persis, Fisabilillah, Nurul Hidayah, Al-Amin, Al-Hasan, mana suaranya? Jadi antara ini sama ini nyambung nggak? Untuk PG nomor 3 itu udah benar. C1 menyebutkan topik itu udah benar, udah nyambung. Tapi ini host ya. Iya, tapi bukan host kalau menyebutkan gitu. Ya, ini yang bikin bingung ini kenapa dikasih ini ya. Jadi tidak relevan. Iya. Level 1, nomor 3, PG nomor 3, level 1, C1 menyebutkan topik itu pengetahuan tapi keterangannya host gitu. Nah, gitu. Halo, Adawiyah. Iya. Ya, Adawiyah masuk. Ya, silakan Bu, komentar. Ya. Silakan. Silakan. Sinyal kurang Oh, sinyal kurang baik ya? Ya. Jadi gini, saya masih banyak menemukan kisi-kisi yang seperti ini. Menurut saya ini sangat bingung ya. Di sininya ditulis level 1, level 2, tapi di belakangnya kenapa hot semua? Gitu. Ya, ini saya bingung. Kita
kita pakai kisi-kisi yang pakai 781 yang tadi sudah saya sampaikan berdasarkan edaran dari Kementerian Agama aja. Satu ininya aja, satu format ya. Gimana, Bu? Oke, ada yang mau komentar? Ada yang mau komentar? Ini harusnya ya. Ada Uya. Ya, Bu. Enggak. Ya, harusnya yang level 2, level 1 itu soalnya mod atau mod. Iya, betul. Terus, Bu. Kalau itu level 3, C4, C5, C6. Iya, itu baru hot ya, Bu ya. hot. 56 baru hot. Kalau C1, C2 lot. Lot, iya. Kalau C3 mod. Nah, iya, betul. Ya. Seperti itu. Jadi kalau mau pakai keterangan, tentunya keterangannya yang sesuai dengan tadi level kognitif yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau PKKM level 4. Ya. Oke. Selanjutnya ini silakan komentari yang belum komentar dong. MTS 10-7 Persis Fisabilillah Nurul Hidayah Alamin Al-Hasan komentar ini kisi-kisinya seperti ini. Tolong dikomentari yang belum komentar. Bahasa Indonesia kelas apa? Masa ini masih banyak yang seperti ini. Satunya. Iya, jangan di level 3 harusnya. Level 2 harusnya. Ada Uya. Nomor Level 2 harusnya. Oke, saya nggak ngelihat soalnya, tapi saya ingin kita soroti ininya nih. Coba lihat. Harusnya nomor 1 itu atau nomor 2 level 2. Saya ingin mengomentari ininya karena nggak lihat soalnya. Saya ingin mengomentari ininya nih. Coba lihat levelnya hanya ada berapa level? 2. Harusnya ada 3. Iya, kenapa cuma 2? Level satunya nggak ada, udah gitu main hot aja semuanya coba lihat. Ya, itu di format. Kata di level 3 ada di level hiji. Ini dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 langsung main hot aja. Main hot aja. Terus ini level satunya nggak ada. Benar. Enggak. Lah orang bosan ada wewe. Ya. Ya, masih ada beberapa yang seperti ini. Oke. Suami istri. Ada yang mau komentar lagi tentang ini? MTS 10 mana suaranya dong? Masa nggak ada suara-suaranya? Komen. Mana? Ada Wia, masuk. Ada Wia, mau komen lagi silakan. Mungkin kebanyakan gol itu dari MGMP, Bu. Isinya. Dan kebanyakan mungkin tidak dikoreksi. Ya, begitu. Iya. Dan mungkin ini kisi-kisinya bisa saja dari sebelum pandemi. Kalau pandemi kan lebih dikerucutkan kebanyakan harusnya level 1 atau level 2. Iya. Oke. Yang pertama untuk di MGMP itu sifatnya masih hasil sharing ya. Pakai hasil sharing jadi nggak saklek kita pakai, harus kita analisis dulu. Terus terkait pandemi nggak ada dalam pandemi itu kemudian level 3 jadi nggak ada. Jadi level 2, level 3 harus ada. Oke, gitu. Terima kasih. MTS Adawiyah, MTS yang lainnya mana lagi? MTS Adawiyah Al-Hidayah PUI, terima kasih sekali. Banyak sekali komentar dan masukannya. Yang lainnya? MTS 7 mana suaranya, ada enggak?
Komentar Kabur. dong. MTS 7. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Angga. Silakan komentarnya. Sama Pak Yudi dari MTS 7. Iya, gimana Ya, Pak gini. Yudi? Iya, itu harusnya Bu ya. Yang nomor 1 itu harusnya itu level 1 dulu, jangan langsung level 3. Jangan soal untuk level topnya mungkin bisa disimpan di soal yang lain. Iya. Ya harusnya level 1 dulu. Iya. Di soal langsung. ya nanti yang hot bisa disimpan di Ada matching yang soal lamun. itu Bu, mungkin komentar dari saya. Ini dari Pak Yudi Bu. Iya, terima kasih Pak Yudi. Terima kasih. MTS 7, terima kasih. Oke, gitu ya. Siap Bu. Ada lagi komentar yang lainnya? MTS 10 belum ada suaranya ya, nanti harus komentar ya. Oke, untuk ketayangan yang ini, yang pertama kekurangannya level 1-nya tidak ada. Kemudian level 2-nya juga tidak ada. Masa level 3 semua gitu ya. Udah gitu dari nomor 1 main hot aja, main level 3 aja. Ini masih ada beberapa yang seperti ini. Ya, oke. Ini masukan ke depannya. Selanjutnya, silakan nih sebelah kiri ini ada di sebelah kanan ada soal MTS 10, mana suaranya dong? Silakan lihat nomor 4. C1 yang menyebut. Level 1. C1. Mengingat langsungnya karena mengingat berarti. Ya. Level 1 C1. Jadi mengingat. Level 1 C1 mengingat. Ini dari mana nih? MTS mana nih? Ya. Dari yang lagi. Allah, terima kasih. Ini ada aktif sekali. MTS ada. Persis, silakan Persis komentarnya. Untuk soal nomor 4 itu masuk ke dalam level 1 C1, level 1 C1 mengingat Bu. Mengingat. Untuk nomor 4. Ya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Level 1 C1 ya. Mengingat. Ya. Oke, terima kasih MTS Persis. MTS 10 belum ada suaranya. Al Amin, Al Hasan belum ada suaranya. Nomor 5 dong komentar ini. MTS 10. Fisabilillah, Al Hasan. Iya, menyebut memahami. Saya pingin dengar MTS 10 mana suaranya? MTS 10 mana suaranya? Untuk nomor 3 dulu, bila memperhatikan letak lintang, maka semua negara-negara ASEAN memiliki sistem itu merupakan C1 karena mengingat. Industri dan jasanya namanya. MTS 10 coba ke ini lagi. Singapura. Jasa. Biru ya ta? Menurut MTS 10 ini C1 level 1. Ya Ibu, halo, ya. MTS 10 untuk nomor 3 itu masuknya level C1 karena Yang mengingat. kegiatan perekonomiannya dia topang dari orangnya juga industri dan jasanya. Terima kasih Ibu. Nomor 4, Indonesia merupakan negara yang paling banyak jumlah penduduknya di ASEAN. Di Indonesia, pulau yang penduduknya paling banyak yaitu pulau itu juga termasuk C1. Ya level 1, Bu. Ya. Oke. Untuk nomor 5 juga sama, nomor 6 juga sama. Jadi dari mulai nomor 3, 4, 5, dan 6 ini yang saya baca ya Bu, yang kelihatan layarnya itu masuknya level C1. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih MTS 10 sudah ada suaranya. Ada komentar yang lain tentang nomor 3? Nah, nomor 3. Al Amin, Al Hasan belum ada suaranya. Kalau ya mohon maaf Ibu, dari tadi ini kami dari MTS 10 baru komen karena
tulisannya kurang jelas juga, layar infokusnya kebetulan di sini juga kurang terang Ibu, jadi mohon maaf ya gitu. Bu ya. Oh ya, nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Nggak apa-apa, karena memang Nah ini kan kebetulan juga lagi ada kegiatan juga di sini, agak berisik juga dari luar, ditambah barusan malah bentrok Bu sama suara dari sekolah yang lain. Gitu, iya. Nggak apa-apa, ini kekurangan pakai Zoom ya, kadang seperti ini ya Bu ya. Terima kasih. Ya, mohon maaf ya Bu ya. Iya, mangga. Oke. Al-Amin Al-Hasan. Al-Amin Ini Al-Hasan. Halo. Ya. Ini Al-Hasan. Al-Hasan silakan komentari nomor 3 dong. Nomor 3. Nomor 3 kategori level berapa? Kalau mengidentifikasi berarti level berapa? 2. Oh ya, level 2 ya. Ini mengidentifikasi lebih tepatnya sepertinya nomor 3. Level berapa? Level berapa? Pernyataan nomor 7 pernyataan. Nomor 3. Pernyataan Level berapa? Level lupa kemarin deh. Nomor level 7 Ibu MTS ya. Ya. Kasusnya itu level 3 C4. Menganalisis ya. Perhatikan pernyataan di bawah ini, siswa memang harus menganalisis pilihan-pilihan. Iya. Iya. Oke, menurut siapa barusan yang komentar ini masuknya analisis ya? Tadi Al-Hidayah. Al-Hidayah. Analisis. Yang nomor 7 level 3 C4. Nomor 3 C4. Nomor 3, kalau nomor 7 emang nggak jelas. Kalau nomor 3 apa? Kalau nomor 3 level 1 C1. Jadi siswa itu diarahkan dari mana nih? Negara mana yang masing-masing kegiatan perekonomian? Foto di lapangan Ya, sama ya. di Oke. Jadi memang diarahkan untuk mengingat gitu. Oh. Yang nomor 3 level 1 C1. Iya. Saya minta komentar satu lagi dong dari Al-Amin yang belum bicara. Al-Amin atau Nurul Hidayah? Al-Amin atau Nurul Hidayah? Fisabilillah, suaranya mana? Bu, Persis, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu, Persis. Bu, Persis. Mangga. Persis dulu, Bu. Mangga. Ya. Untuk soal nomor 3 sampai nomor 6 itu hampir semuanya level 1 dan C1. Itu mengingat ya. Oke. Tapi untuk nomor 3 ini kalau dibawa ke level 3 itu bahasanya bisa dengan cara seperti apa? Ini karena didukung juga untuk dibawa ke level 3 karena ada dukungan foto. Kalau dibawa ke level 3 bahasanya seperti apa? Bagian berarti. Ada yang mau komentar nggak kalau nomor 3 mau dibawa ke level 3 bahasanya seperti apa? Mangga yang mau komentar? Dawiyah, Bu. Oh, ada Wiyah, mangga. Mungkin untuk soal 4, 5, 6 kan harusnya sudah ke level 2 ya, Bu. Mod. Oh, enggak juga. Enggak juga, boleh. Untuk Masih. untuk nomor 3 mungkin bisa saja bagian negara-negara ASEAN yang memiliki iklim apa itu? Tidak memperhatikan letak bintang, maka semua negara-negara akan memiliki iklim Yang memiliki iklim sedang mana saja?
atau bagaimana? Berarti soalnya analisis ya. Kalau Dengan kata tentukan cukup, Bu. Ya. T10 masuk ini. Ya, mangga Bu. Halo. Ya. Analisis berarti. Dengan kata bila memperhatikan menjadi tentukan saja itu sudah level 3 menurut. Bisa memperhatikan karena memang di R3 itu ada kata-kata operasionalnya bisa menentukan seperti itu, Bu. Ya. Oke. Jadi memang kalau bahasanya seperti itu level 1 tapi dengan sedikit kata kejutan nasional mengganti Ibu sampaikan barusan ini bisa menjadi level 3 kalau mau dibawa ke level 3 ya. Jadi Di level 3 kan. iya, bisa di ini ya, dengan menggunakan kata tentukan. Bukan letak. Jadi iya. Iya. Jadi bisa dibawa ke level 3. Bisa dibawa ke level 3. Tentukan nggak letak tentang digambar di atas. Iya. Ya, itu nanti bisa level 3. Ya, bisa. Tapi kalau rule-nya ini level 1, tapi kalau mau dirubah ke level 3 itu kita dengan tadi kata operasional yang sedikit diganti ya. Seperti itu mungkin, Bu. Ya, Ibu terima kasih. Ya, terima kasih atas komen-komennya. Oke, selanjutnya ya. Oke, kita bergeser sedikit. Tadi kita berbicara masalah kisi-kisi, sekarang kita berbicara masalah dokumen. Dokumen yang biasa kita buat dalam pelaksanaan PAS itu sebenarnya udah biasa. Dan untuk ketertiban administrasi, sebaiknya sebelum pelaksanaan tentunya kita membuat program ya. Membuat program. Kemudian setelah selesai pelaksanaan kita harus buat laporan. Ini harus kita biasakan tertib administrasi. Oke, yang pertama saya cukup banyak saya menuliskan. Yang pertama lengkapi dokumen yang belum lengkap. Jadi yang belum dicontreng tolong lengkapi. Kalau udah lengkap dijilid. Kemudian yang contrengan verifikasi saya itu disimpan di halaman terakhir. Masuk dijilid di halaman terakhir. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di catatan saya di sekolah atau di madrasah, rata-rata saya mengingatkan kembali tentang level 1, 2, 3, juga kognitifnya yang tadi sudah kita bahas, yang ternyata masih banyak yang nggak nyambungnya gitu. Nah, itu saya catat saya catat di sana juga di catatan untuk sekolah. Kemudian yang ketiga, setelah selesai kegiatan itu harus buat laporan, dibiasakan. Laporannya itu versi lengkap. Versi lengkap itu yang seperti apa? Yang dengan dokumentasinya. Jadi mohon maaf ketika ada PKKM, akreditasi dan lain sebagainya, foto itu bukan seewer-ewer satu lembar, ini foto waktu kegiatan apa gitu, bukan seperti itu. Jadi dokumentasi itu masuk di laporan. Jadi sekali lagi dokumentasi itu masuk di lampiran laporan. Jadi laporannya itu kan kalau program itu masih belangko-belangko kosong. Kalau di laporan yang sudah diisi berikut rekap nilai yang sudah diisi, berita acara yang sudah diisi, kemudian absen yang sudah diisi dan seterusnya yang sudah diisi ditambah dokumentasi ya. Nah, itu baru dikatakan laporan versi lengkap. Harus diadministrasikan dengan baik, harus dibendel setelahnya, tidak hanya di talian, tapi dijilid. Harus dijilid laporannya supaya kita terbiasa tertib administrasi.
Kemudian saya juga memberikan catatan, mohon maaf, ini saya agak ekstrim. Catatan saya, berikan honor jika ada, jika laporannya sudah selesai. Jadi kalau ada honor, terlepas dari masalah besar atau kecilnya, untuk siapapun, untuk honor pengawasnya, untuk honor pemeriksaannya, terlepas itu masalah besar atau kecilnya, saya memberikan catatan baru diberikan jika laporan sudah selesai. Kenapa saya nulis seperti itu? Karena ya mudah-mudahan di daerah Banjarsari, Pamarican tidak seperti itu, mudah-mudahan ya. Tapi di tempat lain saya banyak menemukan ketidaktertiban dalam pelaporan gitu. Jadi biasanya ketidaktertiban itu apabila, mohon maaf ya, haknya sudah sampai tapi kewajibannya enggak bersamaan gitu. Biasanya seperti itu. Nah, itu ada yang terabaikan biasanya. Makanya saya meminta kalau ada honor, berapapun itu, bukan masalah apa besar apa kecilnya, berikan jika laporan sudah selesai. Gitu. Itu catatannya supaya kita senantiasa tertib, ada program, ada laporan. Gitu, baru honornya diberikan. Itu catatannya. Supaya ketika diperlukan kapanpun ya oke, siap, kita sudah terbiasa tertib karena kita memang didorong untuk senantiasa tertib. Selanjutnya ini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan soal, tapi alhamdulillah saya tidak menemukan kemarin di sini. Yang pertama, soal tidak boleh menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Alhamdulillah saya tidak menemukan itu. Kemudian yang kedua, soal tidak boleh bermuatan politik, pornografi, promosi untuk komersial atau iklan, atau instansi mempromosikan itu ya. Kemudian kekerasan dan bentuk lainnya yang dapat menimbulkan efek negatif atau hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu. Berdasarkan informasi, oke, di-unmute dulu ya. Ini siapa yang tidak unmute? Oke, di-unmute dulu. Oke, berdasarkan informasi ini terbaru kemarin bahwa Jawa Barat itu dalam proses pembelajaran terjadi learning loss, intinya penurunan kualitas pendidikan sebanyak 51%. Mungkin ini efek pandemi juga, ya. Untuk itu, ini instruksinya bahwa saya sebagai pengawas, kepala madrasah itu harus betul-betul mengecek KBM supaya terlaksana dengan betul-betul gitu ya. Betul-betul tidak hanya dilaksanakan tapi juga tertib masalah administrasinya, ada bukti fisiknya. Kemudian jika ada guru yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka harus ada punishment, apakah itu teguran lisan ataupun tulisan ataupun bahkan yang sudah parah bisa tindakan. Jadi ini adalah tanggung jawab bersama-sama semuanya, saya pengawas, kamad, wakamad, juga guru semuanya, untuk betul-betul melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang guru. Dan saya, kemudian kamad, kemudian dibantu oleh wakamad itu harus betul-betul mengecek pelaksanaan kegiatan di proses pembelajaran. Untuk itu. Kemudian selanjutnya, karena ada learning loss ini, saya terus terang ingin meminta waktu. Kalau boleh sih maksimal tanggal 20 Januari saya minta setiap sekolah, satu sekolah satu hari ya, untuk saya ingin sharing
mengimplementasikan, mencontohkan pembelajaran yang mendorong 4C itu. Karena efek pandemi ini beberapa itu terlena dengan pembelajaran yang sudah kita rasakan ya selama pandemi ini, sehingga kadang harus bahasanya dicas lagi, diingatkan lagi untuk pembelajaran yang harus mendorong siswa kreatif, kolaboratif, komunikatif, kritik. Nah, saya juga dalam hal ini ingin meminta waktu maksimal 20 Januari. Insya Allah dari pagi, dari jam 8 sampai jam 12 nggak akan ada yang ngantuk insya Allah. Tapi syaratnya semua terlibat. Saya ingin kita sharing lagi tentang 4C ini. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, dalam proses pembelajaran ini ada amanat juga bahwa dalam proses pembelajaran baik proses ataupun penilaian itu diharapkan memanfaatkan atau memaksimalkan IT yang ada. Jadi yang punya sumber daya manusia ataupun fasilitas IT yang bisa dimanfaatkan, silakan memanfaatkan, jangan sampai jangan sampai tidak digunakan, jangan sampai tidak dimaksimalkan, itu sayang. Jika ada sumber daya atau fasilitas yang bisa memanfaatkan IT. Nah, dalam hal ini kemarin dalam PAS ini ada dari MTS 7 ya yang menggunakan e-learning. Itu bisa kita sharing juga di sini ya. Kita sharing tentang pemanfaatan IT dalam PAS atau dalam ujian. Boleh dong MTS 7 sharing tentang pemanfaatan IT atau e-learning dalam PAS. MTS 7, mana suaranya? Izin masuk. Iya. Izin masuk, saya Ismawati dari MTSN 10 Ciamis. Maaf, ini kamera di off. Oke. Seperti ini Ibu, masukkan saja bahwa buat tes itu kan kita tahu ada tes standar, ada tes buatan guru. Yang kita bahas itu dari tadi, itu tes buatan guru. Nah, tes ini tuh ada beberapa kelebihan kekurangannya ya. Nah, salah satunya yaitu tadi pembuatannya aja kadang masih kita belepotan seperti itu. Oke, kita nggak mengecek lagi seperti itu. Nah, salah satu kekurangannya menurut suaranya ya di dalam buku evaluasi ya. Dikatakan bahwa kalau tes ya biasanya seperti itu. Ini jangankan mau uji reliabilitas kan, ya kan Bu, seperti itu. Ataupun sedangkan yang benar itu harus validitas, dan menurut saya, sedangkan kemarin dari pagi itu setahu saya kalau misalkan kita buat soal yang pas itu Siap Bu, siap. Oke. Buatnya itu oleh masing-masing gitu. Ini sekedar masukan sama tes ataupun ulangan biasa. Nggak apa-apa pakai pembuat tes buat bagaimana, memang harus validitas dan reliabilitasnya harus bagus. Seperti itu. Ya, kalau misalkan yang barusan kita lihat kan ada beberapa contoh yang belum diuji. Ini itu masukannya dari saya. Terima kasih. Oh iya. Oke, Ibu. Oh, ini ada Pak Sali. Oke, nanti Ibu kita bahas lagi ya. Pak Sali silakan. Oke, Pak Sali silakan. Siap Bu, siap ya. Ya, oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Penggunaan IT. Ya. Siap, Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, ini karena saya sedang di Penmad. Kebetulan ada persiapan untuk pra pendampingan EDM Rekam di Kabupaten Ciamis. Mohon maaf tadi lab dulu. Bapak Ibu, intinya ini kami diminta sharing untuk terkait dengan
penilaian menggunakan bantuan IT dengan e-learning. Nah, Bapak dan Ibu, kami yakin di sini mungkin sudah ada beberapa madrasah yang menggunakan e-learning dan ada juga yang belum atau e-learningnya tidak aktif. Ini alhamdulillah MTS 7 mungkin salah satu yang pas ini menggunakan e-learning. Dan Bapak dan Ibu, saya cerita sedikit dulu untuk e-learning ini, Bapak dan Ibu, khusus untuk madrasah itu dengan e-learning pasnya itu membuat pasnya menjadi efektif, gitu, efektif dan efisien, efektif dari pelaksanaan, efisien dari segi anggaran dan biaya. Nah, efektifnya Bapak dan Ibu, nanti tadi kan sudah dibahas tentang soal, kisi-kisi dan seterusnya. Sekiranya soalnya sudah siap, Bapak Ibu tinggal di-upload satu-satu, dan soal tersebut sampai kapanpun tidak akan hilang. Jadi bisa dipakai tahun depan, tahun depannya lagi, dan seterusnya. Jadi kalau saya dengar tadi ada tentang rehabilitas, validitas, nah ketika di e-learning disimpan, ketika soal itu diuji tidak bagus, itu mungkin bisa hanya dijadikan arsip. Nah, yang bagusnya bisa dipakai lagi tahun depan. Itu berdasarkan kisi-kisi. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya ini e-learning yang dikembangkan di TKSKK sudah berjalan hampir 2 tahun lebih, termasuk di Ciamis. Nah, kami menyarankan, sebagaimana saran Pak Kemenag juga, disarankan bahkan dianjurkan memakai e-learning. Jadi bagi madrasah-madrasah yang belum menggunakan e-learning, silakan nanti bisa konsultasi terkait dengan e-learning. Insya Allah dalam jangka waktu dekat MTS 10 ini, apa kabar MTS 10 Ibu Pengawas? Kemarin Pak Kepalanya sudah dan kurikulumnya sudah sharing dengan kami, insya Allah diminta untuk sharing terkait dengan operasi learning. Insya Allah mungkin di akhir tahun pelajaran ini atau awal semester depan mungkin bisa dilaksanakan di Banjarsari. Nah, Bapak dan Ibu, teknisnya untuk e-learning sederhana saja, apalagi yang swasta, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tidak usah beli domain, beli hosting, kecuali Bapak Ibu niat itu beli domain hosting. Yang jadi kendala e-learning adalah domain hosting. Kalau yang swasta, domainnya sudah disiapkan oleh Kemenag. Tinggal daftar saja Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada kendala, boleh Bapak Ibu konsultasi dengan kami, insya Allah dibantu. Nah, untuk di e-learning ini, Bapak dan Ibu, Bu bisa izin share screen nggak? Iya, boleh dong. Boleh, sangat boleh. Oke. Dijadikan itu Bu, dijadikan apa namanya, host? Bentar. Ya. Oke, udah. Udah Bu? Ya. Ya. Oke, saya sudah share screen dulu. Ini Bapak dan Ibu ada ya share screen-nya? Bentar Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilannya e-learning untuk MTS 7 Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki e-learning, saya kira diusahakanlah, sebagaimana saran Pak Kemenag juga sekarang sudah menyarankan pakai e-learning Bapak dan Ibu. Nah, di sini e-learning saya buka dulu ya, ini akun madrasahnya. Ya ini jadi nanti kepala sekolah juga enak mantaunya Bapak dan Ibu. Nah, ini manajemen usernya sudah komplit, sudah enak lah Bapak dan Ibu kalau saya kira. Dan Bapak Ibu tidak usah repot-repot, terutama kalau pas itu yang paling males biasanya meriksa Bapak dan Ibu, biasanya meriksa. Nah, di e-learning ini Bapak Ibu nggak usah meriksa, cukup upload soal, diberi kunci, siswa mengerjakan. Jadi saya kira nggak repot lah Bapak dan Ibu. Cuman ada yang persepsi dengan IT malah jadi sulit, padahal enggak Bapak dan Ibu. Ini saya buka di akun madrasah. Saya mau buka akun saya dulu. Nih, akun gurunya nanti
Seluruhnya. Jadi apa namanya? Nah, misalkan saya ingin cek kemarin hasil pas yang kemarin Bapak Ibu. Nah, ingin cek. Jadi bisa kapanpun dimanapun mantau. Bisa kapanpun dimanapun mantau terkait dengan hasil pas. Ini sekilas saja Bapak Ibu. Nanti kalau ingin sharing lebih jauh boleh kontak-kontak. Nanti karena apa namanya? Ya sekarang e-learning sudah ya, saya punya sekarang ngajar 3 kelas. Kita cek ya. Ini kemarin pas kelas 9B misalkan. Nah, ini Ibu pengawas juga kalau ingin ngontrol tinggal saya buatkan akun sebagai eksekutif. Bikin ngontrol CBT-nya. Nah, ini kemarin kita sudah pas Bapak dan Ibu. Saya cek ini pas kemarin, kita buka. Ini buka. Nah, ini Bapak dan Ibu. Oh, ada. Ini sudah nilainya sudah ada Bapak dan Ibu. Jadi enak lah. Jadi nanti tinggal kalau ingin kita cetak di Excel, tinggal cetak Excel aja. Cetak Excel. Itu Bapak dan Ibu. Jadi saya kira nggak menyulitkan. Kalau tadi soal-soalnya di sini tersimpan dengan baik. Kalau Bapak Ibu ingin membuat misalkan CBT itu tinggal tadi ingin membuka apa namanya dari bank soal ini tahun-tahun dulu no. Jadi ujian madrasah tahun 1920 aja masih ada Bapak Ibu. Jadi ini bisa diambil soal. Jadi soal-soal yang tadi saya di akhir terdengar validitas, reliabilitas, yang validitasnya bagus, bisa dipakai lagi gitu kan. Di sini tinggal pilih aja. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak sulit. Saya kira kalau soal di kertas bisa hilang. Di komputernya rusak, hilang juga. Nah, kalau di sistem di domain dan hosting itu bisa aman ya. Kecuali domain hostingnya ada gangguan seperti kemarin waktu ini Bu pengawas kami sampaikan kemarin kita sehari juga ada gangguan waktu di Jakarta ada kebakaran itu di apa ya di kantornya hosting gitu. Kantor hosting yang kebakaran di Jakarta itu baru. Tapi aman, datanya aman kalau mati sebentar. Itu Bapak Ibu. Jadi intinya di e-learning ini Bapak Ibu bisa lebih efektif ya. Biaya Ibu saya cek. Saya pengalaman 1 hari kemarin Bu fotokopi bisa habis 500.000. Kalau seminggu 6 hari bisa sampai 3 juta. Apalagi kalau 8 hari berarti bisa 4 juta fotokopi. Dengan e-learning kita nggak keluar biaya apapun ya. Nggak keluar biaya apapun. Meriksa nggak usah meriksa, nggak usah fotokopi, itu kan bisa menghemat anggaran. Nah, mungkin dari anggaran yang ada di madrasah bisa dimanfaatkan untuk yang lain, kesejahteraan guru dan yang lainnya. Pak, jadi guru nggak dapat honor gimana? Nah, saya kira berpikirnya jangan terlalu sempit Bapak dan Ibu. Nah, makanya dari anggaran yang tadi bisa dialokasikan untuk apa? Pengawasan masih bisa ada. Nanti dilaksanakan di madrasah, anak-anak bawa HP, buka di HP-nya. Nah, kalau nggak ada alatnya, saya kira di semua madrasah ada labnya. Bisa di labnya Bapak Ibu dikerjakan. Jadi ini untuk menghantarkan madrasah berkelas dunia ya. Jadi sekarang anak-anak akan kaku ketika sudah terbiasa dengan manual itu akan sedikit kaku. Jadi mungkin itu yang bisa disaringkan Ibu pengawas. Saya kira ini kalau detailnya memang harus ada pelatihan khusus terkait dengan membuka akun, mengupload soal, mengisikan RPP dan seterusnya itu harus ada pelatihan tersendiri. Mungkin itu Ibu pengawas. Mohon maaf ini karena masih berjalan di Penman kegiatan. Jadi kalau ingin sharing terkait domain hosting yang mandiri ada teman saya Pak Sobah di itu ahlinya. Nanti bisa konsultasi dengan Pak Sobah gitu ya. Atau hubungi ke kami tersedia. Bagi yang merasa swasta nggak usah risau. Bapak Ibu tinggal manfaatkan domain dari Kemenag. Bapak Ibu nanti alamat e-learningnya sudah bisa dibuatkan oleh Kemenag langsung kalau sudah di ACC. Dan tidak usah ngeluarin biaya Bapak Ibu. Tinggal pakai itu Bapak Ibu. Tinggal maunya gitu. Mungkin Ibu pengawas, mohon maaf cepat-cepat karena ini pagi-pagi. Ya. Ya, terima kasih Pak Sali. Jadi memang IT
zaman sekarang sesuai dengan kurikulum, tuntutan kurikulum juga memang harus ditonjolkan. Baik itu dalam proses pembelajaran ataupun dalam hal evaluasi atau penilaian gitu. Jadi untuk masalah pengujian soal juga itu bisa menggunakan e-learning juga. Gitu. Secara manual, ngecek langsung, secara e-learning juga bisa. Untuk membahas masalah e-learning yang tadi Bu ya, saya mau sharing atau mau minta solusi dari MTS 7 ya Bu ya, untuk masalah pengalamannya di e-learning dan jawaban dari Ibu juga. Kami sudah memiliki wacana Bu ya dari kemarin itu untuk dalam penggunaan e-learning atau e-learning CBT Bu. Ya, siap. Tapi kami terkendala akan media yang digunakan itu adalah handphone ya Bu ya, handphone siswa atau siswa yang memiliki handphone. Nah, untuk mengetahui masalah hal seperti itu terhadap siswa yang tidak memiliki handphone atau mensosialisasikan terhadap siswa itu, strateginya seperti apa ya Pak? Yang kemarin pengalamannya teman-teman di MTS 7 kemarin itu solusinya. Terima kasih itu pertanyaan Pak. Yang keduanya, apa kendala yang kemarin dijalani untuk menjalankan ujian melalui e-learning itu Pak? Oke, siap. Saya langsung jawab ya Pak. Ya, saya langsung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab Pak. Mohon maaf. Tadi yang pertama terkait dengan apa? Dengan siswa yang tidak mempunyai HP ya, Bapak dan Ibu. Memang tidak bisa dipungkiri di madrasah ada yang punya HP, ada yang tidak. Nah, ini jangan jadi kendala Bapak dan Ibu. Di sekolah Bapak Pak pasti ada lab komputer, baik 5 atau 10 juga bisa dimanfaatkan Bapak dan Ibu. Nah, untuk ini sekiranya siswanya banyak, labnya kurang, Bapak dan Ibu, komputernya kurang, Bapak Ibu bisa dibuat di sesi-sesi. Jadi pelaksanaannya jangan di satu waktu kan. Jadi nanti pengaturan waktunya pun diatur oleh guru. Misalkan kelas 7 pagi-pagi, kelas 8 agak siang, kelas 9 siang, itu kan bisa kan, Bu. Itu bisa dilakukan karena di e-learning nanti soalnya bisa disetting. Mulai dikerjakan kapan, selesai kapan. Nah gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalaupun semuanya mau di lab juga nggak apa-apa. Sekiranya mau di lab, dibagi aja nanti di sesi-sesi. Saya kira bisa. Itu yang pertama. Nah kaitan dengan yang kedua, kendala sebetulnya tidak ada kendala yang menyulitkan Bapak Ibu e-learning. Paling kemarin memang ada kendala karena di Jakartanya kebakaran, hosting yang kita pakai ya sehari itu pun bisa ditangani selesai lah. Sehari selebihnya nggak ada apa namanya? Nggak ada kendala yang cukup merepotkan Bapak dan Ibu. Jadi e-learning justru memudahkan. Kecuali Bapak Ibu pakai domain hosting sendiri yang kapasitasnya terbatas. Contoh di kami kemarin karena siswanya 400 kapasitasnya sementara kita baru 100 lebih. Jadi kita dibuat 3 sesi dan nggak ada masalah. Siswa enjoy aja. Kelas 7 ini sama kelas 8 ini mulai jam sekian sampai jam sekian. Nggak masalah gitu Pak. Jadi yang penting kita mencoba insya Allah dipraktekannya bisa. Guru-guru pun awalnya aja yang agak repot. Setelah jalan upload soal juga bisa. Ternyata malah dipakai kertas pensil manual malah jadi gimana ya? Jadi kikuk gitu kan karena sudah nyaman dengan e-learning gitu kan. Itu Bapak dan Ibu. Jadi selebihnya e-learning tidak mempersulit, bahkan mempermudah pekerjaan, mempermudah biaya, mempermudah waktu dan seterusnya. Itu Pak mungkin. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya tadi. Berarti solusinya itu handphone siswa itu bisa bergantian mungkin seperti itu ya Pak ya? Bisa nggak masalah. Nanti kan setiap siswa punya user ID masing-masing, diinput oleh operator madrasah. Jadi user ID siswanya beda-beda. Kalaupun HP-nya dipakai 3 kali, 4 kali sehari juga nggak masalah oleh 3 orang, 4 orang. Nggak masalah Pak. Gitu. Baik Pak. Siap. Pak Salih, barangkali
Bapaknya mau konsultasi langsung atau siapapun yang memerlukan nomor HP Bapak, mungkin bisa Boleh, silakan. buat teman-teman. Oke, silakan di kolom chat aja saya tulis ya, Bapak Ibu. 081313608145. Saya bantu kalau Bapak Ibu ingin sharing terkait learning, nggak usah ragu-ragu. Bapak Ibu silakan hubungi aja saya atau MT 7 karena dari Ditksk Kementerian Agama juga sangat support Bapak Ibu untuk masalah learning. Saya tunggu. Pak, person yang kami bisa hubungi untuk kerjasama learning antara mungkin CBT dengan Kemenak mungkin ada atau tidak ya Bu, kira-kira. Itu Bu. Iya. Bisa nanti dibantu, gitu. Ya, tadi pertanyaan saya, apakah dari e-learning ini kan dari aplikasi CBT ya Bu, apakah sudah kerjasama dengan Kemenak atau belum? Maksud saya itu sih pertanyaannya. Oh, sangat dong. Ini kan domain Kemenak ini. Dari Kemenak ini, Pak. Sangat iya. Iya baik Bu, itu yang nanti kontak personnya biar. Iya. Ini dari Kemenak juga. Iya. Learning dari Kemenak. Iya. Iya. Nanti bisa kontak-kontakan ya Pak ya. Iya baik Ibu. Ke saya Japri juga bisa. Iya baik Ibu. Iya. Oke. Makasih Bu. Saya 10 juga kan tadi sudah disampaikan rencananya akan ini juga ya, tertarik nih untuk sharing juga. Ya. Terima kasih Bapak Aditya. Ada lagi nggak? Ya, mudah-mudahan ya sekali lagi mudah-mudahan setiap madrasah yang punya sumber daya manusia, yang punya sumber daya fasilitas sumber daya manusia dan fasilitas yang punya IT jangan sampai diabaikan begitu saja, jangan sampai tidak dimanfaatkan itu karena sesuai dengan kurikulum sekarang, tuntutan zaman sekarang memang anak dalam proses pembelajaran ataupun dalam penilaian dituntut untuk senantiasa terbiasa dengan IT. Ya, yang tertarik nanti bisa Japrian, boleh bahkan bisa langsung kita ke sana untuk praktek langsung karena kalau di sini itu pasti tidak akan tidak akan selesai sih kalau di sini harus langsung praktek. Bisa kita Japrian kapan kita ke sana sangat bisa untuk kita sharing. Mangga Ibu dari Adawiyah Al-Hidayah. Silakan. Ya, Bu. Iya. Ada suaranya, Bu? Ada, jelas Ibu, jelas. Ada ya. Iya. Menambahkan sedikit ini Bu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas dan yang saya hormati Ibu Bapak, Kepala Madrasah Negeri dan Swasta, juga Ibu Bapak guru semuanya. Wabil khusus ini ada guru-guru saya di MTS PUI, Bu. Saya dibesarkan di MTS PUI, MTS dan aliyahnya. Salam silaturahmi untuk semuanya. Alhamdulillah, ini ada evaluasi seperti ini, jadi ini adalah momen yang luar biasa, momen silaturahmi dan momen temu kangen secara tidak langsung, walaupun dalam bentuk virtual. Baik, ini di luar ini yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih yang sebesar-besarnya ada evaluasi ini. Mudah-mudahan ini menjadikan kita lembaga-lembaga pendidikan lebih termotivasi untuk memperbaiki di banyak hal begitu, terutama di sisi administrasinya. Tadi wabil khusus di pembuatan soal dan kisi-kisinya. Yang kedua, begini Bu, ini menambahkan, mumpung ini ada momen kumpul bersama, sedikit ini atas nama PGM Kecamatan Banjarsari dan Banjaranyar, begitu Bu. Yeah. Ini jadi kami dari bidang pengembangan SDM, gitu
gitu ya. Rencananya akan mengadakan webinar literasi dan insya Allah juga nanti Ibu Pengawas menjadi salah satu narasumbernya begitu. Harapannya sih keynote speakernya bisa Bapak Kepala Kemenag Kabupaten Ciamis. Ada tahap keduanya setelah proses webinar literasi itu selesai, bidang SDM, pengembangan SDM di PGM Banjarsari Banjaranyar itu ingin menginventarisir guru-guru yang memang minat dan interest untuk menulis begitu Bu. Ini jadi nanti dikoordinir oleh bidang pengembangan SDM. Silahkan Bapak Ibu guru madrasah mulai dari tingkat ini sekalian diumumkan saja begitu dalam rangka menginventarisir Bapak Ibu guru madrasah mulai dari tingkat RA, MI, MTS, dan madrasah aliyah yang memang interest untuk menulis buku begitu. Nanti kita buat satu komunitas begitu ya, komunitas penulisnya. Jadi komunitas kelompoknya. Nanti kebetulan kan ada grup WA PGM ya, ini ada Pak Yusuf juga nih. Ada grup WA PGM, nanti silahkan di situ di list begitu nama-nama Bapak Ibu guru lengkap dengan nomor WA-nya. Jadi ini untuk memudahkan kita berkoordinasi, berkomunikasi nanti tentang tema apa buku yang mau kita hasilkan gitu, buku apa yang mau kita tulis gitu. Nanti tentu ini mohon supportnya, mohon bimbingannya, motivasinya dari Ibu Pengawas. Seperti itu Bu. Yeah. Mudah-mudahan harapan terbesar adalah ini benar-benar bisa terwujud sebuah karya buku hasil dari kolaborasi guru-guru madrasah Banjarsari dan Banjaranyar. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu waktu semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau saya sangat senang sekali Ibu atas inisiatifnya dari PGM Banjarsari dan menurut saya sih harus terlaksana dan memang harus ada produknya karena itu salah satu tuntutan guru dalam hal literasi. Jadi tidak hanya menyampaikan kepada anak bahwa anak harus berliterasi, tapi menurut saya ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu guru memberikan contoh literasi untuk anak. Nah ini contoh yang pernah saya lakukan di Cijengjing. Kelihatan nggak? Ini buku pandemi efek ya Bu. Ini kelihatan hasil tulisan saya bersama 90 orang guru di Kecamatan Cijengjing. Ya, Masya Allah luar biasa Bu karyanya. Satu orang hanya 2 lembar, disatukan kan jadi 180 lembar. Hanya 2 lembar. Hanya 2 lembar, cuma sebentar kan, cuma 2 lembar mah gitu ya. Kalau kita menyempatkan diri, jadinya 180 lembar. Awalnya pasti menurut pengalaman ya, awalnya ngeluh, aduh disuruh nulis gitu ya. Menurut saya itu kalau tidak dilaksanakan, kalau hanya dipikirkan ya hanya seperti itu. Aduh aja gitu. Tapi kalau kita praktekkan, kita luangkan waktu, insya Allah kalau siapapun, kalau guru menurut saya sih akan mampu gitu. Dan paling enggak untuk tahap awal, kita bisa bareng-bareng dulu bikin buku. Jadi 1 orang 2 lembar aja, menyematkan diri menulis 2 lembar bisa jadi 1 buku. Nah nanti kesananya kalau sudah punya buku seperti ini, walaupun bareng-bareng, ini jadi motivasi tersendiri. Dan akhirnya yang menurut pengalaman saya, setelah keluar buku ini, ada beberapa guru yang di dalam ini mengeluarkan buku-buku berikutnya, yang akhirnya dia bisa mengeluarkan buku sendiri. Awalnya bebarengan ini, saya paksa jujur. Boleh ditanya ke Cijengjing, saya paksa guru-guru, tapi paksanya gini, yang PNS, yang PNS, yang sertifikasi wajib, PNS dulu, PNS yang sertifikasi mangga boleh mau nulis atau enggak, yang PNS wajib, saya bilang gitu. Awalnya banyak yang protes, tapi setelah jadi buku, malah yang nggak nulis
kenapa saya dulu nggak nulis gitu. Ada penyesalan. Luar biasa. Gitu. Termotivasi. Ya, ini mudah-mudahan ya saya sangat senang dengan adanya inisiatif dari PGM Cijengjing, Banjarsari. Banjarsari Banjaranyar, kapan waktunya saya sangat menunggu Bu, informasinya kapan. Dan kita harus punya produk. Iya. Target kita harus punya target. Kalau nggak punya target ya nggak akan jadi. Nggak harus menyempatkan waktu dan kita harus punya target. 2 lembar aja disatukan jadi 1 buku. Nah, udah jadi buku itu kerasanya di sini nih. Rasanya enaknya tuh kerasanya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Akhirnya malah banyak keluar buku-buku berikutnya. Bahkan salah satu mitra kerja saya dulu yang MTS Darussalam sampai setelah buku ini keluar, akhirnya mengeluarkan buku yang khusus itu hasil karangan siswa. Jadi buku gitu. Gitu. Ya, saya sangat menunggu Ibu kapan. Siap. Ya, siap. Insya Allah diinformasikan lagi Bu. Ya. Ini kalau untuk webinarnya, ya kalau yang untuk kolaborasi nulisnya makanya nanti silakan Bapak Ibu guru di grup PGM itu di-list saja namanya yang interest untuk nulis lengkap dengan nomor HP-nya. Nanti kita bentuk grup WA langsung untuk merumuskan tema dan lain-lainnya. Langsung konsultasi ke Ibu pengawas gitu. Ya. Jadi biar sambil beriringan begitu. Ya. Biar target tercapai ya. Iya. Dan mitra kerja saya di daerah Banjarsari, Banjaranyar ya maaf. Banjaranyar harusnya ikut ya semuanya. Kita sama-sama memang itu kewajiban kita dalam hal literasi itu, jangan sampai kita menyuruh kepada anak harus literasi sementara gurunya sendiri misalnya males untuk berliterasi. Itu kan tejaiyah, akhirnya pesan dari hatinya nggak nyampe kalau nggak ada contoh langsung real gitu. Iya. Ya, terima kasih sekali Ibu. Sami-sami, alhamdulillah. Saya sangat senang, sangat menunggu kapan. Oke. Iya. Selanjutnya mangga dari yang lain barangkali ada yang mau disampaikan lagi. Cukup. Cukup. Iya. Kalau cukup karena Pak Sali atau moderatornya baterainya lowbat, jadi saya tutup saja langsung. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah nanti kita bertemu lagi di sekolah sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh sekolah kepada saya sebelum tanggal 20 mau kapan. Nanti isi aja di grup ya, kan kita bertemunya lagi ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.